Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita berkumpul bersama di hadirat Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa untuk mengerjakan tugas kita sebagai tentara-tentara doa Kristus untuk menjaga kota-kota kita dan bangsa kita melalui doa-doa kita. Di mana saudara, saya selalu katakan bahwa kita harus berkuasa di alam roh, di kota kita, di bangsa kita, baik di Jabodetabek, bahkan Indonesia khususnya, maka kitalah yang memerintah sebagai imamat yang rajani. Kita bersyukur saudara bahwa Tuhan boleh melindungi setiap kita dan keluarga kita, sehingga kita semua tidak ada yang tertular ya COVID-19. Semua ini karena kemurahan daripada Tuhan yang melindungi kita dan keluarga kita yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Dan itu semua merupakan penggenapan janji Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Karena itu saudara, hari-hari ini kita harus melekat dengan Tuhan. Sama seperti Daniel yang 3 kali sehari mencari Tuhan. Dan sungguh-sungguh dia boleh diluputkan dari segala mara bahaya apapun. Karena itu mari saudara, di tahun yang baru ini adalah tahun yang banyak sekali masalah dan tantangan yang kita harus hadapi. Tetapi kita percaya saudara, kalau kita melekat dengan Tuhan, tetap komitmen, setia, dan bertekun mencari Tuhan, kita akan diluputkan dari segala bahaya apapun. Baik saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan untuk waktu selanjutnya kami persilakan hambanya Pak Pendeta Hani Setiawan untuk sharing firman buat kita pagi ini. Waktu kami persilakan. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Yeskiel. Salam kenal semuanya, keluarga di Menara Doa Segala Bangsa. Terima kasih Bu Maureen yang sudah memperkenalkan ke keluarga ini. Ya, terima kasih untuk waktunya dan juga pagi yang luar biasa ini bersama-sama kita bisa menyembah Tuhan. Dan tadi ada deklarasi Yesaya 60, gerbang-gerbang pintu akan selalu terbuka. Juga kita juga dapat yang sama Pak Yeskiel, ya, bahwa akan ada pintu di open ancient gates, jadi pintu-pintu gerbang kuno, bukan hanya open doors. Kalau beberapa waktu mungkin beberapa gereja bicara tentang year of open doors, it's not just a door but ancient gates. Ada yang sudah disiapkan Tuhan cukup lama. Tahun ini kita percaya sama dengan Yesaya 60 itu, bahwa pintu-pintu akan terbuka. Dan luar biasa sekali kenapa kita perlu di tahun ini benar-benar mendapat ketepatan Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu. Karena memang ini waktu yang sangat krusial dan strategi mungkin tidak akan terulang lagi ya untuk bagi kita yang sudah di atas 40 atau gimana. Mungkin waktu ini akan menjadi waktu paling penting dalam hidup kita. Bukan berarti yang lain-lain nggak penting, karena secara global dan strategik hampir tidak pernah terjadi seperti ini sejak Spanish flu kan kita tahu. Jadi very strategic, sangat strategis ya. Tahun lalu aja sudah luar biasa. Baru berapa hari ini? 13 hari. Ya baru 13 hari kita sudah melihat apa yang terjadi di Amerika. Itu very strategic, satu critical time. Bahkan dari keluarga kita sebetulnya hari ini sampai 7 hari ke depan, sampai pentabisan presiden yang baru menurut konstitusi, kita mengadakan doa lagi. Dan kita belum pernah dalam sejarah atau minimal dalam beberapa dekade terakhir ini, bagaimana suara-suara profetik betul-betul bersatu menjadi satu gitu. Dan betul-betul punya concern yang sama, bukan hanya untuk satu bangsa atau dua bangsa. Kenapa saya tertarik dengan nama persekutuan ataupun Menara Doa ini, Menara Doa Segala Bangsa ya. Jadi karena segala bangsa maka hatinya harus besar sekali nih. Hatinya harus ada Malaysia, ya, harus ada Amerika, harus ada Iran, harus ada Irak. Tiap hari doain itu ya. Pak. Wah, itu hatinya harus dioperasi banyak itu untuk keluarga tempat ini, karena kalau terlalu kecil berat ya, karena hati segala bangsa. Karena biasanya kan kita cuma mendoakan gereja, mendoakan ministry, ini sudah lebih besar mendoakan Indonesia gitu ya. Mendoakan Papua, tapi sekarang tiba-tiba harus menangis untuk Malaysia. And we don't know nothing about Malaysia. Ketika saya mulai belajar untuk menangis untuk bangsa lain,
Saya dibawa Tuhan ke Malaysia, kemudian ketemu keluarga di sana. Kemudian ada lagu itu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeri Malaysia. Saya cukup kaget karena itu kan lagu Indonesia toh. Tiba-tiba bukan, kalau saya nangis untuk Indonesia mungkin kita semua sering ya nangis. Indonesia penuh ke... Suaranya kecil, Pak. Itu di hati manis. Tapi Malaysia penuh kemuliaan. Suaranya kecil. Suara kecil. Karena saya harus kedengaran. Dengar nggak ini suaranya? Belum dengar. Belum. Nggak dengar sama sekali. Tiba-tiba hilang. Nggak ada suaranya, nggak ada. Internetnya Pak? Ada di sini kedengaran. Di sini kok nggak ada ya? Manado ada hadir jelas. Kecil Pak, kecil. Nggak kedengaran. Iya kecil. Jadi tiba-tiba kecil. Tiba-tiba hilang gitu. Nggak ada suara ini. Dia juga sering mengecil. Nggak ada. Kecil. Belum ada suaranya. Ini sinyalnya nggak ada ya, lemah ya. Belum ada suaranya. Masih kecil Pak, suaranya. Volumenya tiba-tiba kecil. Saya malah nggak dengar di sini. Angkat penyembahan dulu ya Bu Lenda. Sementara Pak Hani mungkin perbaiki. Yesuslah Tuhan yang layak sambil tunggu Pak Hani perbaiki kita pian. Layak disembah suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Benar Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Belum ada suaranya. Coba lab dulu Pak, lab dulu baru Keluar masuk aja lagi. dulu Pak. Coba keluar dulu baru masuk lagi. Belum ada suaranya. Lab dulu Pak, lab dulu keluar. Cuma jangan lama-lama, banyak virus. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan.
Belum ada suaranya. Bapak keluar dulu supaya dia restart. Keluar dulu. Hidup mic, pimpin terus dulu boleh nah. Mic-nya dihidupin boleh. Pani suaranya belum keluar. Your name, glorify your name, Apakah bisa masuk suaranya? Ah, ini sudah bisa nih. Ini saya kasih 2 speaker dari HP sama dan nanti dari coba yang 1 dan 2 channel. Ya ini biar connect. Cuma ini nggak ada videonya Pak ya? Ya ini baru masuk lagi videonya. Oh iya, oke. Biar gitu dulu ya Pak ya. Jadi Ya, ya, pakai 2 Silakan. channel juga karena kebetulan ini ada doa untuk itu tadi tiba-tiba pagi subuh saya pikir nggak ada orang, tiba-tiba internet dipakai 3 Zoom bersamaan untuk sekolah sama jadi tiba-tiba down ya. Oke, saya gini dulu sambil ini biar jalan internet yang satunya ya. Bersyukur sama kasih setia Tuhan, atas kasih setia Tuhan tadi saya katakan ketika Tuhan bawa saya ke Malaysia ya, kalau tiba-tiba harus punya hati untuk Malaysia itu bukan sesuatu yang gampang gitu ketika darah Yesus. Manyun. Ketika harus punya hati untuk Malaysia itu kan bukan sesuatu yang sangat gampang. Nah, sekarang saya akan langsung karena waktu ya dan juga karena tidak ideal seperti ini. Saya akan buka di dalam Efesus ada sebetulnya ada ada juga PowerPoint saya, tapi nanti kita tunggu dulu sambil internet stabil. Kita lihat Efesus pasal yang pertama, tolong dibantu yang ada di sana. Efesus pasal pertama yang ayat 15 sampai yang ke-23 itu doanya Paulus ya. Doanya Paulus Efesus 1 ayat saya akan bacakan. Saya akan baca Efesus 1 ayat 15 sampai 16 begini firman Tuhan. Efesus 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Sampai 16 demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Mic-nya Pak. Oke, bisa ya? Bisa. Ya, oke.
Apakah saya bisa share screen? Bisa. Bentar ya, jadikan ini ya, host ya. Saya suaranya pakai HP aja, saya bikin videonya pakai sana jadi agak supaya tidak. Bisa. Sudah? Oke. Nah. Belum hostnya belum di. Oh, yang satunya ya, bentar. Ya, share screen dulu. Oke, sudah. Oke, ya. Terima kasih Pak. Maaf agak ribet ini. Tidak apa-apa. Oke, sedikit supaya membantu aja tidak kemana-mana, jadi supaya lebih fokus karena waktu ya. Kita akan lihat tentang pacar waktu yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk pagi hari ini disampaikan. Ya. Ya, kata yang kita lihat tadi adalah doa Paulus kepada Efesus itu. Paulus kepada Efesus ini luar biasa. Terutama ada beberapa hal yang Paulus dengan Efesus ini. Di Efesus pasal 3 juga ada tentang doa Paulus, tapi khusus yang 15 ayat 23 ini Paulus menulis sesuatu yang sangat spesifik gitu. Sangat unik dan sangat spesifik untuk apa yang Tuhan mau. Terutama di ayat yang ke-17 di situ dikatakan bahwa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan itu, mengenal Dia dengan benar. Nah, kemudian di ayat 18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Yang disebut orang-orang kudus kita tahu kita. Ya, di situ ada istilah hikmat dan wahyu. Ya, dalam bahasa Yunani-nya adalah Sophia dan Apokalipsis. Ya. Kata Sophia ini adalah sesuatu yang sangat besar di zaman Greek itu. Apakah suara saya di sana menggema? Oke, bagus. Ya, kalau suaranya udah bagus, saya tidak akan rubah sistemnya dulu. Begini, ya, roh hikmat dan wahyu. Jadi Sophia dan Apokalipsis bagi orang Yunani, kata Sophia itu penting sekali. Kalau kita lihat orang Greka itu kan orang Yunani sangat mendambakan pengetahuan. Nah, karena apa? Sophia itu menjadi dewa. Jadi dewa bahkan kalau kita mengerti spirit ya, kita belajar tentang profetik karena ini menara doa. Masing-masing kebudayaan itu punya dewanya masing-masing untuk dewa pengetahuan. Kalau misalnya sekarang yang milenial pakai film itu Dr. Strange yang melihat. Nah itu perwujudan daripada dewa pengetahuan. Saya tidak begitu lihat sih, tetapi begitu saya lihat tahu karena sebetulnya semua itu cuma manifestasi. Kalau Dewi Amazon misalnya, Amazon itu adalah dewi ya, kemudian menjadi Dewi Diana, Artemis itu menjadi Dewi Efesus. Jadi orang Efesus itu nyembah gitu ke sana. Jadi semua roh itu kan tidak pernah berubah ya. Roh itu cuma berubah secara kebudayaan, bentuknya beda. Tapi spirit, di alam spirit kan roh-roh itu tidak pernah berubah. Tidak pernah beranak, tidak pernah menikah, diciptakan seperti kita orang makhluk ciptaan dan kemudian memberontak yang kita kenal dengan setan dan pengikutnya itu. Nah, roh-roh ini kan luar biasa lah satu-satu. Kenapa Paulus menyebutnya roh hikmat, dan ini nggak bisa dimengerti oleh orang-orang yang rasional, cuma pakai rasional saja. Bagi para pendoa nangkepnya. Jadi spirit itu bukan sesuatu yang cuma notion atau gagasan, bukan sesuatu itu, tapi spirit itu. Jadi luar biasa sekali pertempuran. Kenapa pertempuran dalam pengetahuan yang sekarang mungkin secara praktis ya, itu yang kita lihat sekarang adalah pertempuran di Amerika misalnya. Itu pertempuran censorship Twitter, media. Sehingga itu kan bagaimana seorang presiden itu bisa disensor, itu kan ya sesuatu yang sangat membuat mata orang terbuka. Dan di waktu yang bersamaan kita semua dapat surat cinta dari WhatsApp gitu kan.
untuk kita agree dengan itu. Kemudian sekarang semua orang dibingungkan dengan vaksin. Ada keluarga yang orang-orang profetik, ada yang tidak mau divaksin, banyak sekali juga. Dan itu semua pertempuran, mana yang betul, mana yang salah. Bagaimana menerapkan, itu hikmat. Kita pertempurannya kencang sekali itu. Ya luar biasa. Sekarang betul enggak sih Trump itu atau Biden atau Trump itu orang gila yang enggak mau turun gitu? Atau Trump itu dari Yesaya 45 karena dia presiden 45, Rick Joyner, James Gould, Lo Engel, Cindy Jacob, itu nama-nama yang dibagi-bagi profetik mendoakan nama-nama ya istilah kita top of the line, kita enggak mendewakan manusia, tetapi bagi para pendoa dan yang bergerak di bidang politik minimal mereka sudah teruji dan tidak cuma satu orang yang bilang gitu. Nah, terus gimana ini gitu kok tiba-tiba Trumpnya kalah ataupun masih seperti ini, dan itu menjadi pertempuran orang mocking, menghina. Profetik itu nggak ada, itu nubuatan itu sudah bohong semua. Tadi ada yang dapat lagu-lagu profetik lah, lagu apa gitu. Orang sudah skeptik sekali gitu. Nah, itu skeptis sekali. Itu yang terjadi zaman Efesus itu, saudara, sebetulnya sama. Dan Paulus mengatakan, aku dapat hikmat dan wahyu itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang memberi kepadaku. Perhatikan itu. Ia memberikan kepadaku. Itu luar biasa. Paulus itu orang yang pintar sekali teologinya. Dia kan muridnya Gamaliel. Gitu. Tulisannya di Roma itu luar biasa sekali. Secara Grikanya, bahasanya bagus sekali. Kemudian dia memang sangat pandai. Dia bagian dari Farisi dan luar biasa. Tetapi dia mengaku, ini kepandaian aku dapat karena Tuhan yang kasih. Ini kan luar biasa ya. Tuhan yang kasih. Yang berkata ini aja dulu. Dan kemudian di ayat 18 dia mengatakan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Dia melihat, maaf, kita itu punya hati nurani, punya mata. Gitu. Maaf ya. Kemudian kalau kita lihat di sana, the spirit of wisdom, kemudian ada istilah knowledge, kemudian di ayat 18 ada istilah, kalau di bahasa Indonesia-nya mengerti, enlightenment. Jadi ada beberapa hal istilah itu very sharp gitu, sangat tajam ketika si Paulus ini menuliskan knowledge, understanding, wisdom, dan itu butuh hikmat dan wahyu untuk kita bisa betul-betul ngerti knowledge, pengetahuan yang betul di ayat yang ke-17 dan mengerti. Kita bisa punya data yang sama, tapi bisa pengertiannya beda atau pemahaman. Istilahnya adalah gagal paham gitu. Coba lihat, kita punya Alkitab yang sama, 66 kitab, tapi teologinya kan lain-lain. Karena pemahamannya yang berbeda. Bisa nangkep ya, Bapak Ibu ya. Pemahamannya berbeda. Nah, disinilah letak profetik dan letak para pendoa itu membantu para pendeta, membantu para leader. Mungkin istilah saya bukan membantu yang paling tepat, berjalan bersama dengan para pendeta, hamba Tuhan, dan mengambil keputusan di sermon. Dan masalahnya ya, saya kebetulan saya juga mengembalakan. Saya harus jujur, tidak semua hamba Tuhan dan gembala sidang itu bisa sejalan dengan para pendoa gitu. Itu yang jadi permasalahan ya. Banyak kan tidak percaya, kamu nubuat aja, lihat ini lihat itu, apalagi lihat naga terbang, lihat burung bangkok atau kalau saya itu, tapi saya itu suka sekali. Saya kan ada dalam lingkaran family journey David Dimian. Kalau sudah tahu ada David Dimian dengan Mike Bickle dan kemarin dengan lebih banyak dengan Asher Intater di Israel. Itu banyak dan banyak lagi yang semuanya, kalau Bill Johnson dan sebagainya itu lingkaran kedua, lingkaran ketiganya, dan lebih banyak di lingkaran family journey karena bergerak. Dan saya ingat di mana ya, waktu itu di Malaysia atau di negara lain, saya tidak tahu, lupa. Ketika kita di sermon bicara gini pagi-pagi masih ya, sebelum acara gitu, kemudian orang datang langsung kita disuruh share dapat dari Tuhan apa gitu kan. Yang satu dapat kuda tanpa buntut lari, yang satu dapat orang sakti-sakti ya, orang sakti-sakti dapat semua. Saya itu kan ya new kid on the block ya, yang new kid on the block untuk level mereka gitu kan. Saya anak kecil gitu, kemudian
dari bangsa yang tidak terkenal. Di Indonesia aja saya juga nggak terkenal gitu. Saya juga bukan orang terkenal gitu, datang gitu. Saya lihat, wah, tajam sekali. Lihat ini, lihat itu. Saya jadi minder juga gitu. Ini gila-gilaan apa? Tapi kemudian kita semua ketawa. Ya, kita nyebutnya papa ya, Papa David, gitu, Mama. Ini kita betul-betul keluarga lah. Jadi kita jarang menyebut nama. Papa David ngomong semacam ini ya. Kita itu bunch of crazy people. Kita itu orang-orang gila. Pagi-pagi lihat kuda tanpa ekor. Kemudian saya lihat ini musuh cawannya pecah apa ya. Itu kan kalau didengar orang-orang teologi itu kita itu orang-orang gila kan. Nah, sebab itu Tuhan suruh saya ngambil S3 teologi, ini lebih gila lagi. Bayangkan saya orang profetik, pendoa percaya gitu, kalau nangis sampai pol, orang Jawa bilang, tapi harus belajar Greka, Yunani, dan betul-betul belajar teologi. Ya, dan saya mengerti gitu, bahwa Tuhan sedang mau ngajar saya dan memperlihatkan saya sesuatu. Karena Tuhan yang suruh ya saya ikut aja gitu kan. Maka tiba-tiba saya mengerti bahwa teologi itu bukan musuhnya profetik. Teologi itu mengasah profetik. Tapi itu mempertajam dan memberikan kita koridor untuk betul-betul bisa. Dan ternyata yang dibutuhkan seperti 2020 kemarin COVID-19, itu teolog-teolog, maaf ya, kalau ini di live kan bukan, saya sendiri bagian dari sedang belajar jadi teolog gitu. Teolog-teolog itu bingung. Karena datanya nggak ada. Karena belum pernah terjadi. Betul ya? Sesuatu yang belum pernah terjadi. Kalau rasio, kebetulan background saya kan programmer. So, bayangkan saya itu software engineer. Programmer yang kemudian jadi worshiper dan intercessor dan pengkhotbah. Jadi dua perangnya itu di kepala saya terus ini gitu. Ya, perang kiri kanan dan sebagainya. Jadi kayak tadi internet bermasalah itu langsung otak engineer saya jalan, pakai dua sistem dulu, bahwa yang gini, pokoknya jalan dulu gitu. Di tempat saya tidak senyaman tadi sistem saya, tapi minimal mesinnya sampai dulu gitu kan. Nanti saya betulkan lagi. Nah, itu engineer saya jalan, tidak gampang. Ada kemudian peperangan ini luar biasa. Apa yang kita lihat di Amerika dan sebagainya itu justru sekarang ini membutuhkan para pendoa lebih dari waktu-waktu yang lain. Sebab itu saya encourage Menara Doa Segala Bangsa ini betul-betul cari Tuhan bersama dengan menara-menara yang lain. Tidak bisa sendiri juga. Untuk mengerti Tuhan maunya apa. Oke, Menara Doa tadi dapat kalian declare di saya 60 gitu. Mungkin menara doa yang lain dapat yang lain, kemudian keluarga lain dapat yang lain. Kan Tuhan itu punya banyak. Tuhan itu kan unlimited ya, tidak terbatas. Ya, untuk bagian masing-masing. Nah, itu butuh hikmat dan wahyu. Hikmat itu dan wahyu itu kayak saudara kembar, nggak bisa dipisah. Itu kata seorang teman yang ada di Timur Tengah. Itu dia katakan wisdom and revelation is twin. Sesuatu yang kembar, sesuatu yang tidak bisa dipisah. Jadi kalau kita cuma dapat apokalipsis, pembukaan, saya dapat ini tanpa hikmat Tuhan, tidak bisa. Harus. Saya akan mau terangkan dulu bagi yang kepingin belajar ya. Efesus itu penting sekali untuk kita mengerti, karena itu bicara tentang eklesia 6 pasal sampai akhirnya peperangan rohani di Yesaya pasal 6. Di Efesus pasal 6. Nah, kalau kita lihat pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan sebagainya itu Kristus. Kita lihat Kristus sebagai kepala, kesat, semua tentang Kristus. Semua tentang Kristus yang sedang dipusatkan. Artinya apa? Gini. Kita tidak bisa sebentar. Saya coba pakai sistem yang kembali itu kan. Oke, gini dulu. Kita tidak bisa keluar dari Kristus. Kita harus selalu fokus dalam Kristus. Profetik kita itu harus fokus dalam pribadi Kristus itu.
selama kita keluar dari Kristus itu, maka kita akan menjadi pendoa yang aneh gitu. Pasti. Ya, karena kita boleh lihat naga, boleh lihat apapun. Sudah tadi saya kena kuda, ada buntut, Raja Wali yang apa gitu, yang apa. Kita lihat Pennsylvania, ada orang tiba-tiba dapat mimpi soal Indonesia. Kita lihat yang kemarin itu betul-betul di patung Liberty itu belakangnya kita lihat naga biru gitu. Kemudian apakah biru ini Demokrat dan sebagainya, itu sulit sekali kan untuk menentukannya. Itulah. Maka kita harus fokus dalam Kristus, dan Kristus itu adalah Kristus pribadi Kristus dan Kristus yang tertulis, logos yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Jadi kita harus fokus ke sana. Kita harus hidup dalam Kristus. Itu personal, pribadi kita, dan hidup sebagai tubuh Kristus. Nah, ini yang kurang ditekankan. Hidup sebagai tubuh Kristus itu artinya apa? Harusnya kita harus melihat bahwa kita itu bagian dari suatu yang sistemik. Jadi saya nggak bisa hidup tanpa kalian, kalian nggak bisa hidup tanpa saya, gitu. We stuck. Jadi saudara harus mengampuni saya harus mengampuni saudara. Saya harus mengasihi saudara harus mengasihi saya. Padahal kita baru kenal, gitu kan, repot kan? Kita baru kenal. Jadi kita harus bisa mencintai keluarga kita, gitu. Baru kita bisa mengerti Sofia. Kita bisa mengerti wisdom. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa kegerakan profetik banyak berhenti? Karena akhirnya jadi kepahitan gitu. Tidak membangun, menghibur, dan menguatkan. Padahal we are family. Ya, ada sesuatu yang harus kita mengerti itu. Dan kalau kita bisa menangkap itu, kita hidup sebagai tubuh Kristus. Pembangunan itu, kalau saya ditanya, kamu kerjanya apa? Pembangunan tubuh Kristus. Menara doa segala bangsa. Bukan cuma untuk Indonesia, tetapi tubuh Kristus. Nggak bisa cuma Indonesia itu. Padahal Indonesia aja udah besar gitu ya. Indonesia aja udah besar. Nggak, apalagi cuma berdoa untuk gereja sendiri, ya memang terlalu jauh. Apalagi berdoa cuma untuk keluarga sendiri. Oh my goodness gitu. Tiba-tiba Tuhan ampuni saya, Tuhan saya perlu ini, saya perlu ini. Saya ngomong sama jemaat seperti itu. Tuhan itu bukannya tidak mengasihi kita. Gereja kita dikasih Tuhan, tapi gereja itu banyak seluruh dunia. Emangnya Tuhan itu cuma mikirin kamu tok gitu? Kan ya tidak itu loh. Masa Tuhan itu cuma mikirin menara doa segala bangsa gitu? Emangnya menara doa cuma di sini ya? Apa menara doa Banten atau menara doa Jakarta? Semua mengatakan kita yang terbaik, gitu. Ya susah gitu. Kalau seperti itu, kita harus punya mindset, pemikiran pola sebagai tubuh gitu. Your breakthrough is my breakthrough. Kalau kita sudah sepakat berjalan, nggak bisa. Kalau Amerika nggak breakthrough, Indonesia itu mau nangis kayak apapun ya nggak breakthrough. Harus mengerti itu gitu loh. Bahwa ini tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu secara spiritual gitu. Bayangkan kita orang Indonesia pendoa, anak Tuhan. Wah, doa untuk Indonesia luar biasa. Ketika ikut sepak bola melawan Malaysia, ganyang Malaysia, dia gila, saya bilang itu orang. Kita ngomongnya ganyang Malaysia, ini apa sih? Nggak bisa. Kemudian ngomong Singapura itu mencuri uang kita dan sebagainya. Itu kan fisiknya semua. Kita nggak boleh ikut di fisiknya, kita harus lebih atas. Kalau pendoa ya di alam spirit lah ya. Pendoa ikut-ikut politik yang nggak tahu, tahu berdoa Biden gini lah, kamu aja konstitusi Amerika nggak paham. Tidak ada yang nggak. Roy Joyner itu tiap bulan baca konstitusi. Kalau kita undang-undang dasar, saya mau tanya, yang di sini kan cinta Indonesia banget nih kayaknya, ya. Yang suka baca UUD 45 siapa? Tidak ada. Ya, tidak ada. Padahal katanya cinta Indonesia. Nah kita itu kan ya agak bohong-bohong gimana gitu loh. If you love somebody, kalau kamu mencintai cewek itu atau cowok itu, kamu akan pelajari semua tentang cewek itu. Gitu. Kamu mencintai Indonesia, you have to know about Indonesia. Betul kan? Kalau kamu harus tahu, saya ke Papua, saya ke ke beberapa suku anak-anak kita rohani, ada misi di mana-mana untuk melihat destiny Indonesia apa. Kita kejar di sana, bukan niru orang lain, tidak. Kalau kita ngomong mencintai tubuh Kristus itu ada Timur Tengah, ada Eropa,
ada Afrika. Kenapa para pendoa yang di Gunung Kidul misalnya, di Gunung Lawu bisa dapat penglihatan Prancis, ibu-ibu desa gitu. Tapi dapat pesannya Prancis gitu. Padahal ngomong Indonesia aja nggak jelas gitu kan. Tapi dapat Amerika, apalagi ibu-ibu tiba-tiba nggak tahu apa-apa, bisa bahasa Inggris gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang tubuh Kristus. Memang tubuh Kristus itu, dan itu kita harus mengerti kesatuan. Nah, kesatuan tubuh Kristus ini bukan kesatuan visi, bukan kesatuan misi. Itu salah. Bukan apalagi kesatuan organisasi. Tapi kesatuan roh. Spiritual oneness ini seperti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah bukan hanya sampel, tapi kita di-connected. Kita dimasukkan dalam Trinitas. Jadi kalau pendoa nggak percaya Trinitas, ya repot. Ada itu pendoa yang nggak percaya Trinitas. Nah, terus doanya ya, Bapa kami yang di surga. Terus bapaknya siapa gitu lah, kan bingung saya gitu. Doa Bapak kami aja nggak bisa. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga gitu. Nggak bisa percaya doa Bapak kami, dan repot. Baru yang pasal yang ke-6 kita diajari perang, punya otoritas. Saya challenge para pendoa sekarang. Ini kita sudah level class of kingdom. Bukan teori lagi. Kalau kita baru dapat blueprint, itu 10 tahun dari tahun 2008 sampai 2019, tahun Ayin. Ini tahun pay, speak, we speak it. Firman yang keluar. Dan ketika Tuhan menyatakan sesuatu, emangnya dunia suka? Tidak. Ketika deklarasi itu tadi, Yesaya 60 dinyatakan, itu akan sampai. Toh firman kan enggak? Yang dideklarasikan kita tadi loh. Firmannya itu kan sampai ke tujuan. Yesaya 55 ayat 11 katakan, keputusanku tidak akan, firmanku tidak akan sia-sia kan, akan dideklarasikan. Dan ketika ketemu dengan tujuannya, itu perang. Pasti akan perang gitu, akan terjadi clash of kingdom. Yang kita lihat di Amerika is a clash of kingdom. Gitu. Jadi ketika ada clash of kingdom, jangan heran. Jadi seorang pendoa itu semua warrior. Sekaligus bride. Kenapa disebut warrior bride? Gitu kan, tentara, pasukan, tetapi juga intim. Nah, kalau di Wahyu dikatakan hakim, raja, dan Yesus itu sebagai hakim, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai mempelai. 3 itu. Kalau dari yang harus kita lihat di kitab Wahyu itu, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai hakim. Kalau sebagai hakim, dia itu adil, dia punya keputusan, bukan nanti, tapi sekarang. Saya challenge menara doa yang tempat ini, masalah otoritas ini ya, bahwa kita itu ikut memerintah bersama Kristus, semua setuju. Pentakosta, karismatik, bahkan evangelical, semua setuju. Kita memerintah dengan Kristus, terutama kita semua setuju. Tapi tidak semua setuju atau tidak mengerti bahwa memerintahnya bukan nanti, sekarang. Amin. Amin. Itu kalau nanti ya nunggu mati ngapain gitu loh. Kalau udah mati ya kita mau ngapa gitu. Lalu gunanya apa kita jadi orang Indonesia? Kalau memerintahnya nanti gitu. Apalagi nanti Yesus datang. Lah ini Yesus belum datang. Saya itu 35 tahun di gereja. Saya itu sudah 35 tahun pelayanan gitu. Kelihatan muda gini tapi tua juga gitu. Maksudnya 35 tahun saya. Setiap minggu kebaktian, yang latihan paduan suara, yang terima tamu, main musik, khotbah, sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, saya melayani semua itu. Yang enggak cuma nari. Jadi jangan bilang, wah kita enggak perlu ke gereja. Saya itu ke gereja terus. Saya orang profetik yang rajin ke gereja. Kalau gereja ada 4 kebaktian, saya ikut semua. Enggak pernah bolos. 35 tahun saya tidak pernah bolos. Saya tidak ada urusan apa kata pendeta, apa kata Tuhan. Saya itu cipta Tuhan. Saya itu hobi. Saya ke gereja itu hobi. Lah mau gimana lagi? Seorang mau hobinya ke mall, saya hobinya pelayanan. Sudah, that's it. Karena kesukaanku adalah firman. Mau gimana gitu? Dan saya ngomong sini kan harus ada bukti dan saksi. Nah itu yang harus kita mengerti. Begitu kita dekat sama Tuhan, we are the authority. I have to know now. Saya disekolahkan Tuhan, kamu jangan sekolah Alkitab. Ya, saya tidak sekolah Alkitab. S1 saya akuntansi. Kamu berangkat Amerika, saya berangkat ke Boston. Saya tidak tahu bahwa Boston itu adalah rahimnya Amerika. Lahir di sana Amerika itu. Jadi kemudian saya disuruh belajar Master Business dan Information System. Ya saya nurut sama Tuhan aja. Jangan pacaran dulu ya, saya tidak pacaran.
35 tahun saya tidak pernah pacaran. Istri saya yang sekarang itu ya pacar saya yang pertama. Saya betul-betul hidup dengan itu. Bukan berarti saya manusia sempurna, juga tidak. Dosa saya juga banyak, meskipun minta ampun sama Tuhan banyak. Tapi saya kepingin saya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya kepingin mengerti hati Tuhan. Karena disitulah letak otoritas. Dan saya mengerti. Saya harus mengerti semua. Kenapa saya disekolahkan sekuler? Pengetahuan internet, pengetahuan tentang semuanya itu penting untuk kita pahami, untuk kita belajar ya, bahwa kita punya otoritas. Jadi ketika kita lihat di Amerika ini adalah Clash of Kingdom, ini waktunya kita itu mengambil mengambil otoritas ilahi gitu. Saya dekat dengan Rick Riding ya, dalam konteks dia kan menara doa Sukat Halel. Papa Rick itu lebih ke intercessor government. Dia percaya hal ini. We are part of the government of God. Kita itu bagian dari pemerintahan Allah. Yang suka katakan amin. Gitu. Kita itu bagian itu, pemerintah. Amin. Tadi mendeklar seperti tadi Yesaya 60 itu kan bukan ayat main-main. Ya, Yesaya 60 tadi bangkit, rise and shine. Kita sampai ada lagunya itu. Yang paling kecil kan menjadi yang besar, karena Tuhan memberkati. Yang paling lemah kan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan kan melaksanakan dengan segera pada waktunya. 2008 kita sudah dapat ayat itu, sudah jadi laku, sudah bergerak. The smallest one, yang paling kecil siapa? Yang paling kecil itu orang-orang suku. Kalau dalam Indonesia, bukan orang pintar, yang nameless, yang faceless. Nah, kita harus mengerti. Ya. Dan kalau sudah ada Kristus sebagai kepala, Kristus dalam Kristus, dalam kasih Kristus, kita harus tahu sampai akhirnya harapannya Paulus dalam Efesus tadi, ketika kamu mendapat Sofia dan Revelation, itu kan Efesus 1 tadi. Jadi saya simpulkan di sini, tujuannya salah satu akhir dari Efesus itu kita memang memiliki pengertian dan juga mampu mengeksekusi semua deklarasi dan keputusan Hakim Agung sebagai otoritas Tuhan di muka bumi. Amin. Menara doa segala bangsa. Amin. Bahwa bapak-bapak, ibu-ibu itu punya otoritas. Nah, otoritas ini akan semakin kuat dan semakin strong kalau jumlahnya lebih besar. Atau sepakat, bukan berarti Tuhan kalau misalnya menara doa segala bangsa itu selaras dan berjalan bersama dengan menara doa, kita ada House of Prayer, Bethel House Prayer gitu, berjalan sama dengan misalnya International House of Prayer, berjalan bersama. Dan ketika we as one, kita sebagai satu tubuh Kristus mendeklarasikan itu kan gitu. Saya masih ingat sekali ketika saya dibawa Tuhan ke Korea, di Jeju Island, berdoa untuk Korea, tembok Korea itu. Kita percaya Tuhan ngomong, let my people go, let Korea go. Nah, ketika ada itu saya langsung lari ke depan, saya tahu something. Bukan cuma saya, tapi ribuan orang berdoa. Saya masih ingat banget, dan ketika kita declare jelas gitu bersama-sama, karena itu wah luar biasa. Langsung Donald Trump ketemu dengan Kim Jong Un kan ke Singapura. Bagi orang itu kebetulan, bagi para pendoa kan tidak pernah kebetulan ya. Kita pendoa itu tidak ada kebetulan, semuanya itu sudah keputusan surga gitu. Amin. Jokowi jadi presiden, Ahok kalah dan sebagainya, itu ada hitungannya gitu. Dan saya tidak akan terangkan di situ karena itu butuh pengajaran, butuh satu yang lebih detail. Tapi kita harus setuju, ini selalu clash of kingdom gitu. Ya kalau saya bisa kasihnya sedikit, ada yang what should be, apa yang seharusnya terjadi, and what will be, bisa membedakan ya. Apa yang akan terjadi, apa yang seharusnya terjadi. Apa yang akan terjadi itu Alkitab. Itu adalah profetik yang paling atas. The written word. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Nangkep ya? Apapun yang dinubuatkan di Alkitab, tidak mungkin salah. Amin. Sesuai maunya Tuhan. Sebab itu ketika Yesus harus lahir di Bethlehem, pasti lahir. Percaya atau tidak percaya, dia lahir. Ada yang tidak percaya. Sampai hari ini ada yang tidak percaya. Ya monggo aja. Yesus Tuhan.
Nah, ketika yang what will happen itu terjadi, itu namanya time of fulfillment. Di Efesus pasal 1 ada itu. Waktu penggenapan Tuhan. Dan ketika waktu penggenapan Tuhan, itu seperti tiang awan dan tiang api jalan. Ketika tiang awan dan tiang api jalan, ya kita yang sedang mandi ya harus lari. Yang sakit gimana? Ya dipopong. Nangkep ya? Nggak bisa. Sebentar santai-santai. Ya nggak bisa, wong tiangnya sudah jalan. tiang apinya sudah jalan. Nah ini pendoa itu kan lihat nih, the watchman. Kita lihat, oh ini lagi jalan. Oh ini lagi diem. Nah tiang apinya sudah lagi diem. Kita lari-lari. Nah ini yang masalah. Kita tahu banyak tapi timingnya ini kurang diperhatikan. Maka kita butuh Sophia and Apocalypse, wisdom and revelation. Pernyataan, pembukaan, disclosure dari Tuhan dan juga hikmat. Ini maunya apa? Apa yang terjadi di Amerika ini tidak gampang, saudara. We need wisdom and we need revelation untuk mengerti apa yang terjadi di Amerika. Karena lawan kita nggak main-main. Ini ada di online ya, tidak apa-apa lah. Saya ngomong sedikit aja. Saya tidak bisa ngomong yang lebih detail, tapi saya harus sudah nangkep pakai kata sandi. Bahasa sandi. Jadi gini, orang itu kan berkorban ya, dukun apa itu orang ada korban. Kalau korbannya sudah banyak, maka saudara bisa bayangkan korban yang sudah dilakukan untuk sampai dari pihak sana, dari pihak yang jahat. Itu sudah banyak korban. Korbannya apa? 40 juta bayi aborsi. Okay. Pedofilia. Sex traffic. LGBT. Itu korban persembahan kepada si jahat. Nah, kalau dari pihak kerajaan surga tidak ada korban. Korban kita apa? Worship. Our life. Bukan mencaci maki orang lain. Jangan sampai itu. Nangkep ya? Tidak mencaci maki orang lain. Tidak boleh. Biarpun itu beda pendapat atau tidak boleh. Kita tidak bisa. Apa yang terjadi di Amerika? Ya, keluarga dari Bethel Johnson itu kan sedang pecah. Chris Voloten minta maaf, Jeremiah Johnson dan sebagainya. Sehingga pecah. Banyak perpecahan yang luar biasa. Kira-kira hati Tuhan gimana coba? Hati Tuhan kan jadi remak. Sakit hati melihat itu. Kalau tuh ada 3 anak, yang 2 berhasil, yang 1 gagal. Emangnya seneng Bu Moren bapaknya? Sedih. Indonesia luar biasa, Indonesia ajaib. Tuhan ngomong, aku ini hatiku lagi di Amerika. Kamu berdoa untuk Indonesia terus. Indonesia is a good boy, yes. But America is my boy too. Kira-kira hati Tuhan gimana gitu loh. Kalau kita cuma doa untuk Indonesia. Nah, kalau kita menara doa bagi Indonesia aja, jangan segala bangsa. Menara doa segala suku. Itu lebih cocok gitu kan. Kalau menara doa segala bangsa, ya kita harus punya hati bangsa-bangsa. Dan sebetulnya semua menara doa seharusnya seperti itu. Hati Tuhan itu. Dan kita harus mengerti itu. What is in your heart, Lord? Hatimu apa Tuhan? Hatimu apa Tuhan? Hatimu apa Tuhan? Itu ya. Nah, jadi saya mau knowledge understanding. Tahu ayat ini ya. Ini tentang Bezaliel, Aholiab. I have filled him with the Spirit of God in wisdom, understanding, knowledge. Perhatikan istilah ini. Pakai istilah ini, pakai pengertian ini, saya challenge para pendoa untuk selalu cari pengetahuannya Allah, understanding, dan wisdom. Ketika knowledge, understanding, dan wisdom ini ada dalam para pendoa, maka ketika kita dapat wahyu, ketika kita dapat pembukaan, penglihatan atau apapun, maka itu akan menjadi knowledge, understanding, dan wisdom untuk membangun tubuh Kristus. Ini kan konteksnya membangun bait suci. Maka kita dibutuhkan knowledge, understanding, and wisdom untuk membangun tubuh Kristus di Indonesia. Membangun tubuh Kristus di bangsa-bangsa. Jadi setiap bangsa itu diizinkan Tuhan, klaster-klaster itu menjadi bagian dari tubuh Kristus. Indonesia juga bagian dari tubuh Kristus as a nation. Ya, itu yang harus kita tangkap, harus kita mengerti. Ya. Oke. Nah, hikmat
itu dipikir adalah sebuah filosofi. Tidak. 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 25 memperlihatkan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi orang-orang bodoh di tempat saya kalau pelayanan anak muda ya, siapa yang bodoh maju ke depan? Tidak ada yang mau. Jadi goblok itu, jadi goblok dari Allah ya, itu lebih bagus. Lebih bagus berdasarkan ayat ini. Saya percaya saya itu punya master di MBA. Saya punya gelar sekuler cukup tinggi lah, dan juga nilai saya bagus gitu, akuntansi cum laude dan sebagainya bagus. Tapi diajar Tuhan bergerak profetik 2008 ini digoblokkan Tuhan dulu. Karena setiap kali saya rasa kok sulit ya Tuhan ya, sulit. Karena setiap kali mau melakukan sesuatu tanya Tuhan dulu, Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa? Tuhan mau. Dulu nggak tanya saya, ajar terus saja. Loh, karena ini kan benar, ini kan benar. Ya benar menurut kamu, tapi itu bukan mauku. Waktu selesai saya. Ya. Bangun gereja itu benar enggak? Ya baguslah bangun gereja. Tapi kalau Tuhan enggak suruh kita kan jadi repot. Punya gereja, Tuhan saya minta jemaat 2000. Wah semua nangis-nangis tuh. Dikasih 2000 betulan. Semua jadi bejat. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan enggak suruh kamu punya jemaat 2000. Mungkin jemaatmu cuma 50. Tetapi gini, saya ngomong ini banyak yang bingung gitu. Gini loh, kita itu tubuh Kristus. Kalau hidung terlalu besar itu kan salah ya Bu Moren ya Pak ya skill ya. Tapi kalau kaki terlalu kecil ya janganlah. Ada gereja mega church, wah itu salah, itu mega church itu tidak profetik. Ya gimana wong dia disuruh Tuhan kok. Jadi gereja besar ya biar gitu. Jadi jangan iri dengan apa mandat orang lain. Kita punya bagian kita misalnya masing-masing gitu loh. Kita ada bagiannya. Wah, menara doa segala bangsa kecil. Kecil gimana? Lebih dari 12 juga ada. 120 orang di loteng Yerusalem itu mengubah dunia. 120 mati syahid semua, kemungkinan besar, kecuali Yohanes dan beberapa orang. Tapi semua mati syahid. Karena apa? Mereka tidak punya hidup yang lain. Hidup adalah Kristus, mati untung. Cuma itu aja. Nah, orang-orang kayak gitu bahaya sekali. Tadi waktu Tuhan ke Cina lihat khotbah di gereja-gereja rumah itu cuma sedikit. Mereka itu khotbah aja bawa tas kok. Kalau polisi datang ikut lari lah. Saya juga nggak tahu aja, bingung. Siap semua sudah siap lari. saya makan jeruk Mas Yan. Waduh, kacau lah dikasih jeruknya besar-besar. Anggurnya, wah ini anggurnya di Indonesia nggak ada ya saya makan. Semua sudah keluar pulang. Saya masih makan anggur. Kenapa mereka takut ditangkap polisi? Tapi jemaatnya cuma berapa? Jemaatnya cuma 5, 6. Tapi satu pendeta. Jemaatnya berapa? Coba dipikir. Ada yang nyebut, bro. Wah, ada yang nyebut. Satu pendeta, Bapak Rohani, bisa mengkoordinir di Cina itu 20 juta orang dengan sistem host church. Haleluya. Nah, itu luar biasa. Dan lebih gila lagi, saya sebut gila. Nah, kadang-kadang jam kebaktian itu tidak bisa disebar pakai WhatsApp, Bu Morin, atau dikasihkan ke Facebook, nggak bisa. Tangkap polisi lah. Mereka aja Facebook nggak ada. Lalu gimana caranya? Roh Kudus bicara. Nanti kebaktiannya sekitar bisa dapat jamnya sendiri. Ampun. Orang mati bangkit, orang sakit itu sebetulnya banyak sekali. Di India ada, di Cina ada. Cuma nggak terekspos saja. Mujizat itu tiap hari. Ya tiap hari. Kita yang pakai seminar, pakai teologi, lihat orang batuk sembuh aja sudah kesaksiannya sampai ke PK-nya banyak sekali itu. Apalagi kalau yang kemana-mana, apalagi yang sakit itu cantik atau gimana, wah kesaksian kemana-mana ya, itu luar biasa. Di sana enggak ada. Yang bodoh. Coba kalau lihat gini, yang datang itu cuma bapak-bapak, enggak orang Jawa bilang rambut jadi. Maksudnya enggak kelihatan pendeta gitu loh, enggak kelihatan seperti
Tidak kelihatan seperti Cindy Jacob itu kan rambutnya bagus. Saya bilang ada ibu-ibu toh di Solo. Itu kalau nubuat itu, Bu, kamu itu ngawur atau gimana atau ngomong kok lancar sekali, saya bilang gitu. Enggak, Pak. Saya itu cuma baca. Baca apa, Bu? Dari depan saya ini ada tulisan. Jadi dia kayak baca buku gitu. Wah, Bu, itu kalau kamu saya pergikan salon, saya kasih salon, kamu jadi Cindy Jacob. Lebih dari Cindy Jacob, saya bilang. Tapi kalau kamu datang dengan kebaya, bahkan biasanya kamu datang aja suruh keluar mungkin di gereja yang bersih, ataupun pakai sandal, nggak tahu. Orang pasti kemudian Cindy Jacob di situ, dia di situ. Orang lebih percaya Cindy Jacob, benar nggak? Betul. Bukan berarti Cindy Jacob itu salah, maaf ya. Ini bukan Cindy Jacob orang luar biasa lah, ya. Rick Joyner. Ya. Kemudian misalnya ada Rick Joyner datang, kemudian di sini Pak Yeskiel ada di sini. Orang akan lebih, maaf ya Pak ya, atau Hani di sini. Pasti orang lebih percaya Rick Joyner. Karena orang bule lebih terkenal, ya itu manusia. Pendoa nggak boleh gitu. Pendoa itu Haleluya. Ya apapun yang ngomong harus didengar. Itu mbah-mbah, anak kecil, siapapun harus didengar. Orang besar bisa salah, orang kecil bisa salah. Orang besar bisa benar, orang kecil bisa benar. Gitu yang harus ditangkap. Semua bisa salah, semua bisa benar. Ditangkap semua, listen. Jadi dalam hal ini Sophia dan wisdom membuat kita menghargai orang lain. Mungkin hari ini saya ngajar, tapi lain kali saya harus dengar dari Maureen. Saya harus dengar dari orang lain di tempat. Saya tidak bisa mengajar terus dong. Emangnya saya siapa gitu? Saya kan bukan siapa-siapa juga. Saya harus belajar dari orang lain. Setinggi apapun posisi kita harus belajar dari semua orang. Maka kita semua sejajar. Maka saya selalu ajarkan, jangan jadi muridnya Hani. Jadi murid Yesus. Jangan jadi muridnya Niko, muridnya Patong, muridnya Rick Joyner, muridnya Cindy. Selesai kita kalau jadi murid mereka atau murid saya. Tersesat saudara kalau percaya sama saya. Percaya Yesus. Amin. Ya, percaya itu Yesus lah. Kok saya ngajar? Saya sharing isi hati Tuhan. Yang Tuhan taruh di hati saya, bapak-bapak, ibu-ibu seperti jemaat di Berea, nangkep, seleksi dan pelajari. Kalau saya salah, Pak ini kok kayaknya seperti ini, tanya. Kemudian diskusi, jangan dimaki-maki gitu. Oh ini salah ini. Oh, enggak, ini hoax. Lah hoax gimana? Wong dapat dari Tuhan kok hoax. Dia betul-betul dapat penglihatan. Kemudian kita bilang hoax. Mungkin pesan itu cuma untuk dia gitu, bukan untuk saya. Nangkep ya? Butuh hikmat, dan Yesus itu bukan gagasan, bukan teologi, tapi pribadi Yesus itulah hikmat Allah. Yang sudah katakan amin. Sebab itu untuk mengerti hikmat Allah harus mengenal Yesus secara pribadi, gitu kan? Amen. Dia bisa ngomong lah, kalau nggak percaya Yesus bisa ngomong kan repot. Yesus ngomong lewat mana? Dia lewat Alkitab dan Roh Kudus. Nah kalau kemudian nggak baca Alkitab, ya mana ya wassalam. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Ya. Semua nubuatannya masih salah. Dan tidak pernah baca Alkitab kok. Dan nubuat itu. Namun Tuhan itu ngomongnya lewat Alkitab. Betul enggak? Yesus itu menyatakan hatinya lewat Alkitab. Melalui apa? Roh Kudus. Tidak percaya Roh Kudus. Ya Bapak juga. Akhirnya jadi teolog. Yang mau mengajukan Amerika sekarang apa ya? Teolog liberal. Maaf aja. Saya memang mau melawan. Udah tidak percaya Yesus lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus orang baik. Bagaimana kemarin 3 hari sebelum pecah demo itu, apa yang dilakukan dideklarkan di Kongres? Tidak ada lagi bapak, tidak ada lagi ibu, no sons, no daughter. Gila. Tidak ada laki, tidak ada perempuan. Nah terus, ya apa men? Ya apa? Nggak ada itu di koran-koran, padahal itu geger di Amerika. Yang diomongkan Trump itu gila, Trump itu rasis, Trump itu. Yang gitu-gitu nggak mungkin diomongkan. Ya bisa, itu urusan, ya bukan saya mendukung Trump atau Biden, semua orang berdosa. Tuhan adalah Tuhannya Trump, Tuhannya Biden. Kita itu di atas. Itu di Wahyu dikatakan naik lebih atas. Kita itu dalam pemerintahan kerajaan surga. Pemerintahan Amerika itu cuma di bawahnya pemerintahan kerajaan surga. Yang Yesus katakan amin gitu.
Indonesia juga ada. Kita memerintah di sini. Lah kok kita malah lihatnya dari sini, kan repot kita. Lihatnya dari gimana? Dari CNN, dari Denny Siregar, dari Eko Kuntadi. Saya pendoa kok dapat informasi dari Denny Siregar. Saya itu sampai heran ya. Saya bukan nulis di sosial media. Saya pernah ketemu Mas Denny juga. Tapi saya itu kalau di sosial media namanya Pendekar Solo. Itu bahasa di bawah yang saya tulis. Kalau bahasa ini saudara, bahasa kita kan bahasa Kristus toh. Bahasanya Tuhan. Beda, mereka nggak akan ngerti bahasa ini. Sebab itu yang punya mata biar melihat, yang punya telinga bisa mendengar gitu. Amin. Siapa yang harus bisa tahu? Ya kita, Roh Kudus. Satu-satunya yang tahu cuma Roh Kudus. Orang yang lain orang Jawa bilang. Kalau bab itu ya diajar kena Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa bicara kalau kita nggak bisa baca Alkitab. Dan Roh Kudus bisa bicara melalui orang lain. Mengapa kita itu adalah kitab yang hidup, tulisan toh. Ada tulisan dalam diri Bu Naning. Ini ada gambarnya Bu Naning, Bu Morin sama Bu Esra yang di layar saya itu. Ada tulisan di Bu Naning. Kalau saya bisa membaca tulisan, itu kan kita tulisan surat hidup kan, Bu Naning kan surat hidup ya. Ada tulisan Tuhan di situ. Kalau saya bisa membaca, maka saya bernubuat untuk Bu Naning kan. Kalau saya bisa membaca tulisan itu, saya harus bisa membaca Ibu Naning. Saya harus mengerti ada hati Tuhan, hikmat Tuhan dalam keluarga Kristen, dalam keluarganya Tuhan gitu. Amen. Dalam keluarganya Tuhan itu, jadi jangan pernah anggap remeh. Siapapun yang berkhotbah, jangan pernah anggap remeh. Karena bukan orangnya, firman-Nya yang hebat. Roh Kudusnya yang hebat. Jangan gila dengan pendeta. Pendeta Yusuf, apalagi nanti saya dapat dokter, aduh saya itu bikin orang sombong gitu. Kalau nggak hati-hati, saya itu kadang-kadang mau berhati-hati. Kalau, wah kamu pinter ya, kamu juga. Cuma kamu belum belajar aja, jadi agak goblok. Ya. Nah, kamu nggak pernah baca kok, nggak pernah baca. Saya tanya Pak Pendeta aja. Saya itu jarang mau mendoakan jemaat loh, Pak. Kalau tidak kepentingan. Pak didoakan doa sendiri. You know. Kalau memang bisa doa sendiri, doa sendiri. Kalau memang penting banget, saya baru berdoa. Maksudnya supaya tidak bergantung Hani Setiawan gitu loh. Nah, kan saya ngomong gini, saya kan jarang di Jakarta ya. Sampai pulang pergi Jakarta, satu kali saya di perkumpulan. Habis saya cerita tentang profetik sekali gitu. Ibu-ibu pada kumpul sama saya gitu. Suruh doakan rumahnya, suruh doakan saya. Saya bukan pendoa rumah supaya saya itu bukan dukun bikin bisnis saudara sukses atau berhasil. Saya jengkel kadang-kadang. Mau saya tolak juga gimana, nggak enak. Tolong doakan bisnis saya, tolong doa. Ini kan paling sering itu profetik begituin. Jangan mau. Kita itu kayak apa itu Gunung Kawi ya gitu. Kita seperti orang Gunung Kawi bikin persugihan supaya orang kaya dan sebagainya. Paulus itu loh di Kisah Para Rasul pasal 28, pasal yang terakhir. Paulus itu rumahnya masih kontrak sampai mati. Nah, yang sudah punya rumah itu lebih kaya dari Paulus, saudara ibu. Yang masih kontrak, puji Tuhan, saudara sehati sama Paulus. Sehati sama Paulus masih kontrakan gitu ya. Jadi punya rumah kontrakan itu enggak sesat gitu. Itu enggak sesat. Kalau memang Tuhan belum izinkan punya rumah banyak juga tidurnya di tempat itu. Nah, itu membutuhkan hikmat dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. He's the wisdom of God. Dan kalau orang yang terus terang tahun ini saya dapat itu akan sangat sulit sekali hamba-hamba Tuhan juga para leaders mendoa untuk memiliki hikmat ini. Karena nanti ya ini seperti yang di Amerika aja membutuhkan hikmat untuk bisa menjawab apa yang terjadi. Kemarin sampai saya talk show dan sebagainya minta untuk sharing soal ini. Karena nanti ini 7 hari ke depan sampai itu akan banyak sekali kompleksitasnya semakin tinggi. Dan akan yang mencemooh akan banyak sekali. Jadi siap-siap para pendoa dan para pelayan profetik, saudara akan dihina. Dan sedang karena mereka akan semakin tidak percaya dengan profetik. Karena wah bohong. Ya lu gila, lu buat-buat. Ya sebetulnya maaf kalau saya boleh bilang ya sebetulnya bukan hanya di Amerika, hamba-hamba Tuhan di Indonesia aja, bahkan yang Pentakosta pun sudah mulai skeptis dengan para pendoa. Yalah nggak usah nubuatan, yang penting hidup baik, gitu kan?
Sudah enggak usah nubuh-nubuatan, enggak usah doa-doa, karena yang penting kamu jalan aja seperti apa yang Tuhan mau. Dan itulah yang dimaui si jahat. Kita tidak punya clue, kita tidak punya. Nggak bisa tanpa Roh Kudus. Nggak bisa tanpa hikmat Tuhan itu. Oke. Saya mau bacakan ini. Saudara tahu ayat ini? Ketika bujang Elisa itu, gitu ya. Jawabnya, jangan takut sebab banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampalah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ini ayat yang terkenal di gerakan profetik. Saya dapat ayat ini jadi lagu, sebetulnya saya pengen nyanyi, tapi karena waktu dan kondisi cuma buka mata. 2008 saya dapat lagu ini. Ternyata kita cuma diajar Tuhan melihat, dan ketika Yesaya, Raja Uria mati, maka dia melihat Tuhan. I see God. Melihat Tuhan. Saya berdoa, menara doa segala bangsa bisa menjadi matanya Tuhan. Amin. Bisa menjadi matanya Tuhan, menjadi telinganya Tuhan. Ya, saya cukup di sini dulu, ya, supaya saya bisa melihat wajah saudara. Ya, bisa melihat matanya Tuhan, bisa melihat menjadi telinganya Tuhan. Itu ada lagunya. Terima kasih Bu. Saya coba nyanyikan sebentar kalau ada. Buka mataku dan berikanku hati untuk lihat karya dan janji-janji Tuhan. Aku percaya Kau turut bekerja dalam segala sesuatu, berperang gantiku demi rencanamu. Aku percaya semua yang ada ku serahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Semua yang telah Kau anugerahkan kan ku kembalikan bagimu. Jadi kita berdoa, saya berdoa supaya setiap mata bisa melihat, setiap telinga bisa mendengar, setiap hati bisa percaya. Kita akan berdoa, kita angkat tangan sama-sama. I see Lord, I see the Lord, exalted high above the worship of the people of the earth. I see I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb of God, who reigns forever. All the people of the I see the Lord. My eyes have seen the Lamb of
Setiap mata bisa melihat, setiap telinga bisa mendengar, setiap hati bisa percaya Tuhan, pakai segala bangsa dan semua orang yang berjalan dan menjadi kuasa yang diterima memiliki otoritas dan mengeksersis. This is the time untuk kami mengeksekusi semua deklarasi yang dari Tuhan, semua pernyataan Tuhan biarlah menjadi khususnya apapun mandat yang Tuhan sudah berikan dalam tanah segala bangsa. Biarlah itu semua terjadi 2021. Biarlah Engkau menjadi tangan, biarlah menjadi kaki, biarlah Engkau menjadi tubuh, menjadi kepanjangan tangan dari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Lalu selesai kita akan meneruskan dan menyampaikan dalam setiap pribadi dan setiap hati dalam nama Yesus.